She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rikito dan teman saya Musdalifah Apriliani dan Windy Octaviani akan membahas tentang aktivitas perekonomian dan bisnis pada masa Bani Umayyah. Materi pertama akan dijelaskan oleh Musdalifah Apriliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Apriliani. Di sini saya akan membahas tentang kondisi perekonomian pada masa Bani Umayyah, di mana untuk pengertian perekonomian itu sendiri adalah salah satu unsur terpenting dalam memperlancar proses pembangunan suatu negara, di mana kemerosotan perekonomian suatu negara itu ada kaitannya dengan proses pembangunannya. Dan Charles Brockman juga pernah menegaskan bahwa pada tahun 693 Khalifah Abdul Malik ini menetapkan untuk mencetak uang sendiri di Damaskus. Untuk hadis berikutnya juga seperti itu, dan kemudian masyarakat Arab pun mulai mengenal sistem perhitungan, dan ide ini juga diterima di Irak, Syria, dan Yaman. Sebelum kebijakan ini diterapkan atau dikeluarkan, mata uang yang masih beredar sebagai alat tukar itu masih menggunakan mata uang dari Roma dan Persia, yaitu dirham dan dinar. Implikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan terhadap perekonomian pada masa Bani Umayyah ini sangat penting, sebab adanya kesatuan dan persatuan yang terjamin itu menciptakan stabilitas keamanan, maka perdagangan juga akan lancar, dan pada gilirannya akan meningkatkan perekonomian yang lancar pula. Makmur masyarakat Bani Umayyah juga terlihat pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz. Perekonomiannya telah naik ke taraf yang menakjubkan. Semua literatur yang ada pada kita sekarang ini menguatkan bahwa kemiskinan ini dapat diatasi. Peningkatan perekonomian pada masa Bani Umayyah juga ini sebenarnya tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh khalifah. Ekspansi dan reformasi administrasi. Ekspansi dinasti dilakukan tiga arah utama, yaitu utara, barat, dan timur. Dari utara, pasukan umat Islam ini berkompetisi dengan kekaisaran Bizantium di Laut Mediterania dan menguasai daerah strategis seperti Siprus, Kreta, dan lain-lain. Untuk arah barat, dengan penguasaan Afrika Utara dan Bizantium lanjut ke Spanyol. Dan untuk wilayah timur mulai menguasai Irak, Khorasan, dan seterusnya, lalu berlanjut ke Baik, Bukhara, Samarkand, Waris, dan Fargana. Dengan ekspansi yang besar-besar ini, ada berbagai implikasi yang berakibat dari hal tersebut, seperti yang pertama, transformasi sistem pemerintahan dari sistem khalifah dinasti. Sistem khilafah kepemimpinan ditentukan oleh musyawarah, sedangkan sistem dinasti kepemimpinan ini ditunjuk dan diangkat pemimpin sebelumnya. Terus adanya penetapan protokoler di lingkungan kekuasaan, sehingga rakyat tidak bisa langsung mengemukakan aspirasi ke pemimpin. Dan yang terakhir itu dinasti Umayyah sudah mendistribusikan tugas menjadi berbagai kementerian, terus kementerian militer, kementerian perpajakan dan keuangan, kementerian surat menyurat, kementerian arsip dan dokumentasi negara, kementerian pos dan registrasi penduduk. Nah, pasti sudah paham kan? Jadi kita langsung masuk ke materi yang kedua, yaitu dari Windy Octaviani. Saya akan menjelaskan sedikit materi pada poin ketiga, yaitu kebijakan ekonomi pada masa dinasti Umayyah. Ada beberapa kebijakan ekonomi yang berimbas pada perekonomian dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu ada lembaga layanan pos, yang kedua ada pendirian biro negara. Pendirian biro negara sebenarnya sudah dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa dinasti ini lebih diperinci lagi pada fungsinya. Bentuknya yaitu biro korespondensi. Lalu selanjutnya, yang ketiga ada reformasi moneter, dan yang keempat ada urbanisasi dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas pada poin keempat, yaitu peranata ekonomi pada masa dinasti Umayyah.
Pranata ekonomi merupakan interaksi ekonomi yang timbul pada masa dinasti Umayyah. Yang pertama yaitu ada pertanian. Pada masa dinasti Umayyah, bahkan sebelumnya, pertanian memegang peranan penting pada tatanan ekonomi. Lalu yang kedua ada peternakan, yang ketiga ada perdagangan, yang keempat ada hukum bisnis. Hukum bisnis ini akibat dari semakin maraknya perdagangan, sehingga berkembanglah hukum yang berkaitan tentang kontrak bisnis. Contohnya, mudharabah, musyarakah, dan hiwalah. Lalu yang terakhir ada keuangan. Negara pada dinasti Umayyah, pendapatan dipilah menjadi dua, yaitu pendapatan negara bukan pajak dan pendapatan negara dari pajak. Nah, setelah tadi membahas tentang kebijakan dan pranata ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah, sekarang kita beralih ke pemikiran ekonomi Islam pada masa Bani Umayyah. Dibanding dengan bidang-bidang keilmuan lain, sumbangan kekhalifahan Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Namun, dengan demikian, terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam, diantaranya adalah perbaikan terhadap konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzara'ah, serta kehadiran kitab Al-Kharj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim, yang membahas tentang kebijakan ekonomi dipandang sebagai sumbangan pemikiran ekonomi yang cukup berharga. Ada 3 hal yang membuat ekonomi pada masa Bani Umayyah menjadi maju. Yang pertama, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Itu terdapat satu, kebebasan individu, hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap perilaku antisosial, dan kesejahteraan individu dan masyarakatnya. Yang kedua, ada sumbangan khalifah Bani Umayyah bagi kemajuan ekonomi. Beberapa khalifah Bani Umayyah yang mempunyai pemikiran di bidang ekonomi, diantaranya Muawiyah bin Abu Sufyan. Sebagai khalifah pertama dari Bani Umayyah, tentu Muawiyah bin Abu Sufyan lebih fokus membangun di bidang keamanan. Namun ada beberapa pemikirannya di bidang ekonomi, seperti mampu membangun sebuah masyarakat muslim yang tertata rapi sebagai syarat kondusifnya dalam berekonomi. Khalifah yang kedua ada Abdul Malik bin Marwan. Pemikiran beliau di bidang ekonomi diantaranya mengembangkan pemikiran yang serius terhadap penerbitan dan pengaturan uang dalam masyarakat Islam sebagai bentuk upaya penolakan atas permintaan pihak Romawi. Yang ketiga ada Umar bin Abdul Aziz. Pemikiran Umar bin Abdul Aziz di bidang ekonomi diantaranya ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan rakyat dan mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya yang diperoleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal seperti tanah-tanah perkebunan di Maroko. Dan yang ketiga ada sumbangan ulama dan fuqaha dalam pemikiran ekonomi pada masa Bani Umayyah. Selain dari pemikiran khalifah, juga dijumpai pemikiran-pemikiran ekonomi yang berasal dari kalangan ulama dan fuqaha, diantaranya yang pertama ada Zaid bin Ali. Beliau adalah cucu dari Imam Husain, merupakan ahli fikih terkenal di Madinah. Pemikiran dari pandangan Zaid seperti yang dikemukakan Abu Jahra adalah membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Yang kedua ada Abu Hanifah. Beliau dikenal sebagai seorang fuqaha dengan metode istibat. Beliau juga dikenal sebagai seorang pedagang di pusat perdagangan dan perekonomian Kufah. Sumbangan beliau dalam masalah ekonomi adalah tentang aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan permainan yang adil dalam transaksi murabahah dan transaksi lain yang sejenisnya, dan memberikan sumbangan tentang pelaksanaan praktek dagang lain yang berlandaskan norma-norma Islam. Yang ketiga ada Al-Auza'i. Abdul Rahman Al-Auza'i berasal dari Beirut yang hidup sezaman dengan Abu Hanifah. Beliau juga pendiri sekolah hukum walaupun tidak bertahan lama. Pemikiran beliau yaitu membenarkan kebebasan dalam bentuk kontrak
dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka, dan memberlakukan sistem bagi hasil pertanian karena sistem ini dibutuhkan, seperti halnya ia membolehkan bagi hasil keuntungan mudharabah. Dalam hal ini modal dipinjamkan dalam bentuk tunai. Yang ketiga ada Imam Malik bin Anas. Imam Malik lebih dikenal sebagai ahli fikih ketimbang ahli ekonomi. Hal ini terlihat dari konsepnya yang populer, maslahah mursalah. Beliau juga menerbitkan kitab Al-Muwatta, yaitu kitab hadis bergaya fikih atau kitab fikih yang bergaya hadis. Namun salah satu kajian fikih berbicara masalah ekonomi, muamalah. Maka muncullah pemikiran Imam Malik di bidang ekonomi, diantaranya menerapkan prinsip atau azas maslahah mursalah yang dapat diartikan sebagai azas manfaat atau benefit, kegunaan atau utility atau suatu yang memberi manfaat baik kepada individu ataupun kepada masyarakat banyak. Sedangkan prinsip mursalah dapat diartikan seperti kebebasan, tidak terbatas, tidak terikat. Dengan pendekatan kedua azas ini, Imam Malik mengakui bahwa pemerintahan Islam memiliki hak untuk memungut pajak dan bila perlu melebihi dari jumlah yang ditetapkan secara khusus dalam syariah. Jadi, tadi adalah materi tentang aktivitas ekonomi dan bisnis pada masa dinasti Bani Umayyah. Kesimpulannya, perkembangan ilmu ekonomi pada masa Bani Umayyah tidak lahir dari ekonomi murni intelektual muslim seperti halnya ekonomi barat, melainkan lahir dari para fuqaha, ahli filsafat, sosiologi, politikus, sehingga konsep-konsep ekonominya lahir melalui knowledge interdisipliner. Oleh karena itu, tidaklah terlalu keliru suatu pernyataan bahwa konsep ekonomi yang disumbangkan oleh pemerintahan Bani Umayyah masih berada dalam tataran dasar, karena sumbangan ekonomi baik yang berasal dari kalangan fuqaha maupun tasawuf hanya merincikan perilaku dasar seorang muslim yang harus bertindak adil, kebijaksanaan yang pantas, dan batasan-batasan yang diperbolehkan dalam menyelesaikan urusan duniawi. Pada masa dinasti Bani Umayyah, keadaan ekonominya tergantung pada pemasukan pertanian seperti gandum, padi, tebu, jeruk, kapas, dan sebagainya. Meskipun begitu, pada dinasti Bani Umayyah bisa mengalami puncak kejayaan dengan beberapa faktor yang menjadi penyebab kemajuan Bani Umayyah secara garis besar, yaitu di bidang perdagangan, bidang pertanian, dan bidang industri. Jadi sekian dari materi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.